kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, hari ini hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Kita masih ibadah sekolah minggu di rumah ya Kak Rahel ya? Iya. Nah, jadi kenapa kita masih ibadah di rumah? Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, hari ini ada saya Kak Wuri dan Saya Kak Rahel. nah, nanti juga ada Kak Ria. Kita akan beribadah bersama untuk ibadah hari Minggu ini. Nah, Kak Rahel, kita mau memulai ibadah ini dengan menyanyikan satu lagu pujian terlebih dahulu. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya? Lagu dari Terbit Matahari. Oh iya, benar sekali. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian dari Terbit Matahari. Adik-adik sekolah minggu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian dari Terbit Matahari. Gitu ya, 1, 2, 3. Terbit matahari sampai pada masuknya dalam nama Tuhan puji Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat tentang ayat hafalan minggu yang lalu? Adik-adik kemarin ada ayat hafalan kan? Kalau ada yang hafal sampai hari ini itu hebat dan luar biasa. Adik-adik, ayat hafalan itu untuk menguatkan kita sehari-hari ya. Jadi bukan hanya sekedar hafal, ya enggak Kak Rahel? Iya. Nah, kalau gitu Kak Rahel mau mengulangi nih. Apa sih ayat hafalan minggu lalu? Kak Rahel, tolong bacakan ya. Ayat hafalannya itu dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, sekarang kita sudah mendengar ayat hafalan minggu yang lalu. Kalau begitu, kita akan menerapkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa, adik-adik harus selalu siap ketika dimintai untuk melakukan sesuatu. Ya, ini aku Tuhan, utuslah aku, ya kan? Nah, kalau gitu, Kak Rahel, kita mau menyanyi dulu yuk. Kita mau menyanyi syukur untuk apa yang sudah Tuhan ciptakan kepada kita. Apa yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini. Yaitu Tuhan ciptain apa? Hewan, tumbuhan, ya kan? Nah, ada tuh hewan yang di dekat kita yang warnanya putih, lehernya panjang, kakinya pendek. Hewan apa ya? Hewan apa adik-adik? Hewan apa ya? Ada bebek, ada angsa. Terus ada apa lagi? Oh, yang besar di hutan, badannya kekar itu. Itu hewan apa ya namanya? Ayo. Gorila. Nah, ada gorila, ada King Kong. Jadi kita mau menyanyi lagu untuk Tuhan, yaitu King Kong badannya besar. Yuk adik-adik, kita puji Tuhan. 1, 2, 3. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, yuk mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Sekarang kita akan bersama-sama untuk berdoa supaya Tuhan memberkati kita saat mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita dengar yang akan selalu menjadi penuntun dalam hidup kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami supaya kami mampu untuk mendengarkan setiap firman-Mu, dan kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk Kak Ria yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau juga berkenan Tuhan untuk memberkati Kak Ria, sehingga apa yang akan disampaikan Kak Ria adalah kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamahnya dan menyembuhkannya. Kiranya Tuhan juga berkati pula teman-teman kami yang sedang sedih. Berikanlah keceriaan ya Tuhan, sehingga teman kami bisa bergembira lagi bersama kami. Bapa, inilah seru dan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah, adik, kita dengarkan firman ya. Oke. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik udah pegang Alkitab semua kan di rumah? Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita dari Keluaran 31 ayat 18 sampai Keluaran 32 ayat 1 sampai 21. Saya bacakan ya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun kepada anak lembu itu, "Besok hari raya Tuhan, dan keesokan harinya
Pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir, dan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu, dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat di perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu, diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh bangsa Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka?" Amin. Halo adik-adik. Nah, tadi kan waktu Kak Ria baca firman Tuhan, Kak Ria sendiri nih. Sekarang Kak Ria ada temennya. Ada yang tahu nggak siapa ini? Kita suruh kenalan yuk. Halo, nama kamu siapa? Halo, nama aku Rere. Oh, namanya Rere. Rere mau nemenin Kak Ria cerita ya? Iya. Baik banget ya Rere mau nemenin Kak Ria. Nah, sekarang kita dengerin yuk ceritanya. Dengerin ya, Re. Oke. Nah, adik-adik di rumah juga dengerin ya. Tadi ceritanya adalah tentang bangsa apa ya, Re? Tahu nggak? Bangsa Israel bukan? Iya, bangsa Israel. Bangsa Israel tadi ngapain ya? Ngapain ya? Kamu tahu nggak, Re? Tadi ngapain?
ngapain? Kamu dengerin nggak? Kalau nggak salah sih tadi dia membuat patung. Tapi lupa patung apa. Aduh, Rerenya lupa. Adik-adik tahu nggak patung apa yang dibuat sama bangsa Israel? Patung apa ya? Nah, bangsa Israel membuat patung lembu emas. Nah, waktu Musa pergi ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Tuhan, bangsa Israel yang dipimpin oleh Harun berkata kepada Harun, "Buatkanlah kami Allah yang bisa memimpin di depan kami, yang bisa berjalan di depan kami." Lalu kira-kira Harun mengiyakan atau enggak? Mengiyakan enggak tadi? Kayaknya iya. Kamu tahu enggak gimana ceritanya? Nggak tahu, ceritain dong. Nah, jadi Harun mengiyakan dengan Harun meminta seluruh bangsa Israel mengumpulkan anting-anting yang dipakai mereka untuk dijadikan sebuah patung lembu emas. Nah, setelah mereka membuat patung itu, mereka bersorak, "Inilah Allahku yang telah membebaskan aku dari tanah Mesir." Bangsa Israel kok gitu ya? Padahal kan yang udah membebaskan bangsa Israel itu Tuhan, bukan patung. Ya nggak, Re? Iya. Nah, kemudian Tuhan tahu kalau bangsa Israel itu membuat patung. Kemudian Tuhan marah. Tuhan murka pada bangsa Israel dan mau membinasakan bangsa Israel. Takut nggak, Re, kamu? Takut. Kalau Tuhan murka, bangsa Israel nggak akan ada lagi. Aku takut. Sama, aku juga takut. Tapi kemudian Musa mencoba untuk menenangkan Tuhan. Musa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, mengapakah Engkau akan membinasakan bangsa yang Engkau pimpin keluar dari tanah perbudakan? Padahal Engkau telah berfirman kepada Abraham, Ishak dan Israel bahwa Engkau akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit dan akan memberikan tanah yang Engkau janjikan kepada mereka untuk mereka kuasai." Kemudian akhirnya Tuhan tidak jadi murka kepada bangsa Israel. Nah, terus Musa turun dari gunung. Dia mendengar suara orang yang bernyanyi lagi pesta dia, Re. Kalau orang pesta itu kayak gimana sih, Re? Ya kayak gitu. Dia nari-nari, makan-makan, terus minum-minuman juga. Iya. Kemudian Musa marah kepada bangsa Israel. Nah, Musa melemparkan 2 loh batu yang dia terima dari Tuhan. Kemudian pecah. Ngeri ya. Ya. Nah, terus patung lembu emasnya tadi diambil sama Musa. Kemudian dibakar. Kemudian Musa berkata kepada Harun, "Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada umat Israel?" Adik-adik, Harun salah ya, karena dia telah menuruti bangsa Israel untuk membuat patung
untuk disembah. Padahal harusnya kan mereka menyembah Tuhan, bukan menyembah patung. Nah, adik-adik, melalui pelajaran hari ini kita diminta untuk tetap setia kepada Tuhan walaupun banyak cobaannya. Adik-adik siap ya setia sama Tuhan Yesus? Rere siap nggak setia sama Tuhan Yesus? Siap. Rere pasti setia sama Tuhan Yesus. Adik-adik juga ya. Adik-adik harus setia sama Tuhan Yesus. Nah, jadi begitulah firman Tuhan hari ini. Kita diajarkan untuk tetap apa, Rek? Tetap setia kepada Tuhan Yesus walaupun banyak cobaannya. Ya, siap ya. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau respon firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu yaitu Laskar Kristus. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, Kak Rahel, ini kita mau ngapain nih bawa kayak ginian? Mau persembahan dong? Oh iya ya, ini kita mau persembahan adik-adik ya. Jadi sudah siapkan toh persembahannya. Jangan sampai nih uang yang untuk persembahan dipakai untuk jajan ya. Ayo, nggak boleh kayak gitu. Ya nggak Mbak Rahel, ya kan? Nah, sekarang ini kita mau persembahannya menyanyikan pujian dengan lagu Bawa persembahan. Oke, bawa persembahanmu, gitu kan ya? Ya, ayo adik-adik, mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan lagu pujian Bawa Persembahanmu. 1, 2, 3. Bawa persembahanmu dalam nama Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu, janganlah persembahanmu. Bawa dengan persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Nah, adik-adik, kita sudah persembahan. Sekarang kita mau berdoa, kita mau menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami berucap syukur Tuhan atas limpahan berkat-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami saat ini sudah mengumpulkan persembahan Tuhan, persembahan sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga menjadikan berkat untuk sesama kami dan menjadikan alat untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi. Ya Bapa, ampunilah kami apabila dalam mempersembahkan terselip dosa dalam hati kami. Bapa, terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Oh ya,
berdoa syafaat. Ya, yuk Kak Ria. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah di rumah dengan penuh hikmat. Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa untuk orang-orang yang kami sayangi Bapa. Yang pertama untuk kedua orang tua kami Bapa, kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami, berkati pekerjaan kedua orang tua kami, sehingga apapun yang mereka kerjakan dapat mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami Bapa, teman-teman sekolah minggu, baik dari kelas kecil maupun kelas besar. Kiranya Engkau selalu memberkati setiap aktivitas teman-teman kami Bapa, sehingga dalam aktivitasnya juga kiranya Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Kami juga mau berdoa Bapa buat Indonesia, negeri kami yang saat ini sedang berjuang untuk melawan virus corona. Kiranya Engkau memberkati negeri kami Bapa, sehingga negeri kami bisa pulih seperti dahulu, sehingga kami juga bisa melakukan ibadah secara tatap muka bersama teman-teman dan guru-guru sekolah minggu kami. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja kami, kiranya gereja-gereja kami dapat menjadi cerminan akan kasih-Mu yang begitu besar. Bapa, kami mengaku banyak sekali dosa dan pelanggaran, kiranya Tuhan ampuni. Doa yang singkat dan jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang juga mengajarkan kami untuk berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggu yang lainnya yang ada di seluruh bumi. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang akan kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang kita mau memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu itu loh Kak, yang gini itu loh. Apa ya? Oh, apa ya? Kidaki. Hah? Oh, kidaki. Ya. Nah, adik-adik, kita mau menutup ibadah kita hari ini dengan pujian Kudaki-daki ya. Kita mau menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kudaki-daki nyanyi-nyanyi, turun tambah yang dalam, padang rumput padang Yesus besertaku, terbang luas angkasa, dalam samudra, dayung di sungai, Yesus besertaku, karena ada
Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya.